agar kalbu kita bangun. Apa yang kita kejar di dunia ini semuanya sia-sia. Tentang bagaimana manusia harus menerima takdir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, ilahil wahidil ma'bud. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sirril hayatil wujud wassababil a'zami likulli mawjud. Salatan tusabbitu fil qalbil iman wa tuhaffidunil Qur'an wa tufahhimunu minhul ayat wa tabtahu li biha nurul jannati wa nuran nadiri wa nuran na'imi biwasikal karim wa ala alihi wa ashabi ajma'in amma ba'd. Ilahi antal maksudi wa ridhaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Yang kami hormati, kami muliakan para ustadz, para kiai serta sesepuh di Masjid An-Nur yang mudah-mudahan diberkahi, dirahmati, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semua hadirin jamaah salat subuh. Pada pagi hari ini mengawali tahun baru di 2023, tapi bahasannya tetap bahasan lama, kitab Sirrul Asrar, dan mohon maaf apabila penjelasan pembahasan disesuaikan, jadi tidak berurutan, disebabkan karena kita perlahan-lahan ingin memahami kitab ini yang dianggap sebagai kitab yang tinggi katanya, padahal tidak. Bahasan ini penting bagi kita karena pengetahuan tentang rahasia-rahasia perlu kita ketahui. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ad-Darimi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al ilmu ilmani. Adapun ilmu itu dua. Al ilmu ilmani. Ilmu bil lisan, wa dalika hujjatullah taala ala ibni Adam. Wa ilmu bil jinan, fadalikal ilmu nafi'. Ilmu itu ada dua macam. Pertama, ilmu lisan. Itulah hujah Allah bagi makhluk. Dan kedua, ilmu qalbu. Itulah ilmu yang bermanfaat. Bagaimana memahami ini? Kira-kira begini. Apa yang menjadi pengetahuan yang belum masuk ke dalam qalbu itu hanya sebagai hujah, hanya agar kita dipagari oleh aturan-aturan. Tapi kalau belum memasuki qalbu, maka itu tidak ada manfaatnya, kuranglah manfaatnya. Kalau hanya sekedar ilmu pengetahuan yang kita dengar, ilmu pengetahuan yang kita baca, manfaatnya masih kurang. Tapi cukup untuk membedakan hak dan batil. Kita tahu, hanya sebatas tahu saja. Bagaimana ilmu itu bisa bermanfaat? Kalau kita praktekkan, sehingga dapatlah merasakan rasanya begitu. Kita ambil contoh, kita ceritakan air, kita beri penjelasan sedetil-detilnya tentang air ini. Tapi kalau belum kita rasakan air ini, nggak akan banyak manfaatnya. Kita hanya tahu aja ini air bersih, ini bisa diminum. Diceritakan air ini sampai berbuih, kita nggak akan bisa kita rasakan bagaimana air itu. Tapi kalau kita kemudian bukan hanya mengetahui bahwa air ini adalah air bersih yang bisa kita minum, tapi juga kita rasakan. Dibuka, bismillahirrahmanirrahim, dirasakan teman. Izin Bapak Ibu, loh ada gelasnya. Maka terasa. Nah, ilmu yang diperoleh juga harus begitu, agar bermanfaat, agar dapat kita rasakan rasanya. Sekali lagi,
Ini air. Itu kalau diceritakan air dari jam sekarang sampai siang nanti, tetap saja kita kehausan. Tapi kalau kita minum, kita rasakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Terasa. Nah begitu juga dengan ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran. Diperintahkan oleh Allah misalnya, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab asaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan pada sebahagian malam salat tahajudlah engkau semua sebagai nafilah, ibadah tambahan bagimu, agar supaya engkau maqaman mahmuda, ditempatkan oleh Allah pada tempat yang terpuji. Tempat yang terpuji diperoleh bukan oleh karena kita memiliki pengetahuan tentang sholat tahajud itu, bukan pengetahuan manfaat tentang sholat tahajud itu, tapi apa? Tapi sholat tahajud ya kita laksanakan. Itulah yang akan menempatkan kita pada maqam mahmud, pada maqam tempat yang terpuji. Jadi ilmu secara lisan bagus, karena itu adalah hujah Allah bagi makhluk. Tapi ilmu dalam qalbu itu lebih bermanfaat karena sudah bisa dirasakan oleh kita. Lalu kemudian dalam surah Asr ini dikatakan, li'anna aksara manafil ilmi bihadi dairah. Ilmu qalbu tercatat sebagai ilmu yang bermanfaat karena kebanyakan ilmu-ilmu yang bermanfaat itu sumbernya dari qalbu. Contoh, kita tahu bagaimana ikhlas itu. Kita definisikanlah ikhlas itu. Kita tahu bagaimana sabar itu. Kita definisikanlah sabar itu. Tiba-tiba kita dapat musibah. Begitu musibah datang, yang tadi teori-teori tentang ikhlas, tentang sabar itu hangus, Pak. Hangus seketika itu. Kesabaran itu datang tatkala musibah datang yang pertama. Kalau begitu musibah datang yang pertama, kita sudah merasakan tidak adil ini. Masa saya mendapat musibah padahal ibadah saya sudah bagus. Bacaan semua pengetahuan tentang kesabaran sudah kita ketahui, tiba-tiba datanglah musibah dan bencana itu kepada kita. Lalu kemudian hati kita jadi gelisah, tidak terima dengan musibah yang datang. Itu belum sabar. Berarti sabar kita masih ada dalam teori, belum masuk ke dalam qalbu, belum jadi ilmu yang bermanfaat. Kesabaran itu datang, ilmu kesabaran itu kita peroleh dengan sesungguh-sungguhnya kalau musibah itu kita hadapi dengan ketenangan. Kesabaran itu kita peroleh manfaatnya kalau dalam musibah kita bersabar, bukan dalam teori kita bersabar. Jadi bisa dibedakan ya. Kalau hanya sekedar teori banyak itu. Tapi begitu kena kita, maka teori yang paling baik itu adalah teori yang sudah masuk ke dalam qalbu. Kesabaran itu terbit dari lubuk hati kita. Datangnya dari qalbu. Maka kenapa dalam keilmuan tasawuf itu dikatakan wal ilmu yu'rafu bihi ahwalun nafs. Ilmu tasawuf itu adalah ilmu untuk mengetahui kondisi jiwa manusia. Kondisi jiwa manusia itu dohir apa batin? Batin. Di dalam menyertai dia. Harus dirasakan, kesabaran itu harus dirasakan. Bukan diteorikan. Keikhlasan itu harus dirasakan, bukan diteorikan.